Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Hari ini saya upload sedikit agak telat karena saya tadi pagi ada acara undangan gitu guys. Jadi sorry kalau misalnya kalian yang lagi nunggu konten dari saya. Dan terima kasih kalau yang sudah menunggu. Hari ini pasti akan kita bahas lagi kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Dan juga nanti ada berita beserta data yang perlu kalian tahu hari ini, oke? Jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang, let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto kembali down ke angka 1,86 triliun dolar atau turun sekitar 2,57%. Bitcoin sendiri ada di harga 42.132, turun 1,43%, Ethereum 2.843, turun 2,97%, Cardano 2,24 dolar, turun 4%, Binance 341, turun 4%, XRP 0,92 dolar, turun 3%, Solana 130 dolar, turun 8%, Polkadot turun 8% juga ke 28 dolar, Dogecoin turun 2% ke 0,2 dolar, dan Avalanche 65 dolar, turun 8%. Terra hari ini juga terkoreksi cukup dalam 7% ke 35,54 dolar. Oke, jadi ya kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, memang di weekend ini kita ngelihat volume perdagangan sangat-sangat kecil. Jadi daily chart sebenarnya tidak banyak yang berubah. Selain kita udah tahu sekarang bahwa kita sekarang sudah stay di bawah area resistance yang sebelumnya sudah pernah kita break kemarin. Oke, jadi pada intinya kita bisa consider ini sebagai semacam false breakout. Dan sekarang, jika kita sudah berada di bawah area resistance ini, maka probabilitasnya sekarang kita bisa jadi akan kembali retest ke area support di sini, atau bahkan kita mungkin bisa kembali ke sekitaran area 38.000 yang sering disebut orang itu adalah area golden pocket, atau merupakan Fibonacci 61,8-nya dari rally di sini. Nah, di sekitaran sini, oke. Jadi memang itu sekarang targetnya, oke. Tetapi perlu keep in mind buat teman-teman semua bahwa biasanya jika orang sudah banyak memperkirakan suatu angka, itu kadang malah nggak nyampe-nya ke sana gitu ya. Jadi kita harus selalu aware dan waspada terhadap semua senario gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman zoom in ke 1 hour chart, ini sebenarnya pergerakan hari ini nggak enak dilihat banget karena sideways sekali. Kalau misalnya salah satu member VIP saya bilang ini kayak setrikaan gitu, gerakannya cuma bolak-balik gitu doang, di sana doang gitu kan. Dan ya, kalau di sini apa yang mau dianalisa gitu kan agak ribet gitu. Jadi kita hanya perlu sekarang menunggu apakah si Bitcoin ini pengen ngebuat dua wave correction dulu di sini. Ini kita anggap impulsive move-nya ya. Oke, sekarang kita sedang dalam fase koreksinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini juga hal yang sama terjadi di sini. Kita ada impulsive move, kemudian kita ada dua wave correction. Wave pertama di sini, wave keduanya di sini. Baru kita down. Nah, ini ada impulsive move lagi, kemudian kita koreksi satu wave. Apakah kita akan juga sama membuat dua wave untuk kembali retest di area trendline di sini? Sebelum pada akhirnya kita langsung down lagi ke next support di sekitar 38.000. Atau dari sini kita sudah mampu untuk breakout dan kita langsung menuju ke atas. Jadi kalau di pertengahan seperti ini kita nggak usah nebak-nebak lah kira-kira apa yang terjadi selanjutnya. Cukup kita tunggu aja next market kira-kira pengen kemana. Nanti kita sesuaikan saja dengan yang market kasih gitu. Kalau misalnya ternyata di sini kita ngelihat ada semacam rejection besar, maka sudah kemungkinan besar kita akan membuat satu lagi low. Oke, jika kita mampu nanti pasti nanti di sini kan akan tercipta sebuah trendline gitu ya. Nah, kalau misalnya ketika kita retest lagi ke sini, kemudian kita terreject dan breakdown dari trendline di sini, maka kemungkinan kita sudah akan kembali ke sekitar 38.000. Tapi kalau misalnya momentumnya deras dan kita langsung breakout dari sini, maka probabilitasnya bahwa koreksi ini sudah berakhir itu sudah lebih tinggi, oke? Jadi seperti yang tadi saya bilang, keep in mind guys, biasanya kalau misalnya kita expect angka yang kita tunggu-tunggu, seperti ketika kalau teman-teman ingat di sekitar sini, orang itu udah ngantri semua. Ketika harga di 29, orang ngantri di sekitar 25.000, 24.000 karena banyak orang expect bakal ke 25, 24
atau bahkan ke 20.000. Hampir semuanya sudah expect ke arah sana. Tetapi yang dilakukan ternyata berbeda. Tiba-tiba dari sini kita langsung di reject ke atas lagi. Jadi sekarang juga kondisinya sama. Banyak sekali yang beranggapan kita kemungkinan besar akan nyampe lagi ke 38.000. Nah, perlu keep in mind, bisa saja kita tidak akan nyampe ke angka segitu gitu ya. Jadi patokannya hanya di sekitar trendline di sini menurut saya. Kalau kita udah mampu breakout dan konsolidasi di sini, maka next kemungkinan kita akan naik lagi ke atas. Dan ya, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu dan kemarin nanya-nanya soal VIP group, sekali lagi saya ingatin VIP groupnya sudah dibuka. Oke, dan prosedur dan syaratnya udah saya sampaikan di Telegram group saya. So kalau teman-teman pengen mau join itu VIP groupnya, tolong join dulu Telegram group yang gratis yang sudah saya kasih linknya di kolom deskripsi di bawah. Nanti di situ udah ada pin message-nya yang saya kasih tahu syarat dan ketentuannya. Oke, itu aja. Slotnya terbatas, so teman-teman kalau pengen mau dicek aja nanti. Nah, untuk hari ini teman-teman sebenarnya banyak sekali berita-berita juga yang datang, dan ya salah satunya cukup fantastis sih ini beritanya. New Twitter integration will drive Bitcoin price above $300,000. Jadi ada sebuah artikel mengatakan integrasi Twitter terhadap Bitcoin itu bisa jadi membuat Bitcoin meroket ke 300.000. Ini mereka ada perhitungannya sih gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, if Bitcoin's market capitalization consisted solely of the 700 billion global remittance industry, the 13.8 billion influencer marketing industry, and the 5.4 trillion global digital payment market, a combined estimate value of 6.1 trillion, through application like Twitter's tipping service, each Bitcoin in existence will be worth approximately 326,897. Jadi kalau misalnya ini digabungkan market digital payment, kemudian market influencer, dan juga global remittance industry, itu kalau digabungkan itu total value-nya ada sekitar 6,1 triliun. Jadi itu adalah potensi gitu ya. Dan kalau misalnya terjadi market cap Bitcoin sampai 6,1 triliun, maka harga Bitcoin nanti akan sampai ke $326.000. Tentunya untuk sekarang mungkin itu angka yang sedikit di luar jangkauan ya, 326.000, karena sekarang kita masih di sekitar 40-an ribu. Tetapi bukan tidak mungkin ketika di cycle berikutnya, di bull market berikutnya, ketika terjadi halving lagi di sekitar 2024, 2025, 2026 mungkin kita udah bisa ngelirik angka 2 atau $300.000 per satu Bitcoinnya. Oke, jadi itu berita pertama. Kemudian teman-teman juga perlu tahu nih, ada data yang menunjukkan holders with below 10 Bitcoin now had hold a collective 13.9% of supply. Jadi walaupun seperti yang saya sampaikan kemarin guys, walaupun harga sekarang lagi turun merangkak turun gitu ya, tapi di belakang layar teman-teman bisa lihat, bahkan bukan pause saja, sekarang para pemegang kecil juga atau kelas-kelas teri gitu ya, itu juga udah terus-terusan melakukan akumulasi, dan sekarang mereka sudah mempunyai 13,9% dari semua supply Bitcoin. Oke, jadi sudah makin tipis lagi stok Bitcoin. Dan guys, perlu diingat lagi, ini data on-chain bukan untuk menilai pergerakan short term, tetapi untuk mid term dan long term. Oke, dan teman-teman juga perlu keep in mind, biasanya yang membuat koreksi dalam itu, kemarin udah kita lihat juga buktinya, itu biasanya adalah orang-orang yang masih newbie gitu, yang baru-baru beli Bitcoinnya sebulan, seminggu. Nah, mereka yang kebanyakan bertransaksi sekarang. Sedangkan holder jangka panjang, itu rata-rata sekarang masih hold. Masih jarang sekali kita ngelihat ada distribusi dari mereka gitu. Kemudian ini juga perlu teman-teman sadari gitu ya. Only 0.27% of global population can own a Bitcoin each. Jadi kalau kita bagi total supply Bitcoin, kita bagi dengan total populasi di seluruh dunia. Walaupun ya mungkin nggak realistis gitu ya, nggak mungkin semua orang bakal mempunyai Bitcoin juga. Tetapi kalau kita anggap pada hitungan kasarnya aja gitu ya, kalau misalnya total supply Bitcoin kita bagi dengan total populasi di dunia sekarang, maka hanya akan ada 0,27% dari total populasi global yang bisa mempunyai satu Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya satu orang beli satu Bitcoin, itu hanya ada sekitar 0,27% dari populasi global yang bakal bisa mendapatkan satu Bitcoin gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau misalnya semakin lama semakin populer, nanti Bitcoin akan semakin sulit untuk membeli Bitcoin dalam harga yang murah. Karena kalau dibagi, kita lihat
hanya sekitar 0,27% saja secara global population yang bisa mempunyai satu Bitcoin gitu ya, utuh. Oke. Ya, untuk video hari ini sebenarnya ya nggak bisa panjang-panjang juga sih guys, karena teman-teman melihat volume perdagangan sekarang masih kecil banget. Kita mau analisa juga agak sulit gitu ya, dan kita sedang di pertengahan antara dua support and resistance di sini, dan bisa jadi kita juga akan melihat semacam hal yang terjadi di sini agak sedikit sideways sebelum pada akhirnya kita mencoba breakout, dan dari situ kita akan ngelihat kira-kira reaksi dari market seperti apa lagi. Oke. So, happy Sunday buat semuanya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, kalau video ini bermanfaat, tolong dibantu like dan juga share pastinya. Dan ya, itu aja. Sorry, sekali lagi saya telat hari ini untuk uploadnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang nunggu, nah ini saya kasih, oke. Itu aja untuk hari ini, terima kasih, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.